Shalom, selamat pagi menjelang siang ibu-ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat menyapa ibu-ibu semua Antioquia Ladies Fellowship. Walaupun saat ini kita tidak bisa bersekutu bersama-sama, tetapi saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan di rumah masing-masing. Oma, opung, ya, kita rindu suatu saat ketika virus corona sudah berlalu, kita bisa bersekutu kembali. Mari kita saat ini merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Atas anugerah-Mu, atas kemurahan-Mu, kami boleh menikmati segala sesuatu yang Tuhan perkenankan untuk kami alami. Kami percaya apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, bukanlah sesuatu yang tanpa sepengetahuan Tuhan. Bukanlah sesuatu yang kebetulan terjadi dalam hidup kami. Oleh sebab Tuhan kami sungguh bersyukur, karena Allah selalu memperhatikan kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami, yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama. Kami mempelajari firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami hikmat pengertian, bijaksana yang datang daripada Allah, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan boleh memberkati kami, menguatkan kami. Tuhan berfirman kepada setiap kami memerlukan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap Antioquia Ladies Fellowship dimanapun mereka berada, Tuhan juga yang memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, kami memohon pertolongan Roh Kudus dalam perenungan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita memperhatikan bagian Alkitab yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11, saya membacakan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya diberikan tema oleh ibu-ibu yang terkasih, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah tema yang akan kita pikirkan pada saat ini. Bila ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan memperhatikan anak-anak atau cucu-cucu bermain, barangkali juga pernah punya pengalaman
bagaimana bermain dengan teman-teman. Ketika mereka bermain ketika suasana hati mereka senang, ketika suasana hati mereka damai, maka mereka akan bermain dengan baik. Mereka menunjukkan bagaimana mereka bersatu dengan teman-temannya. Beberapa waktu lalu saya menonton salah satu film yang menceritakan tentang tentunya kesatuan. Sekelompok anak-anak mereka bermain bersama-sama. Akur, saling melengkapi, saling berbagi mainan. Kemudian waktu mereka bermain membangun rumah dari mainan yang mereka buat, maka waktu mereka bersatu, mereka betul-betul membangun rumah-rumahan tersebut dengan baik. Rumah-rumahan tersebut dengan indah, rumah-rumahan tersebut dengan kokoh kelihatannya. Tetapi ketika mereka tidak lagi menunjukkan rasa kesatuan, kenapa? Karena ada mulai salah seorang anak tidak setuju dengan ide temannya. Dia menawarkan ide yang lain, tetapi salah seorang temannya juga tidak menyetujui ide yang dia tawarkan. Lalu pada akhirnya mereka mengambil satu keputusan untuk tidak bermain bersama-sama. Mereka berpisah, mereka bercerai, tidak lagi berkumpul bermain bersama-sama. Apa yang ingin saya sampaikan dalam bagian ini, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesatuan memang menjadi sesuatu yang indah. Kesatuan memang menjadi satu kekuatan di dalam diri manusia dan bahkan dalam ciptaan lain. Ketika ciptaan lain seperti hewan-hewan ketika mereka bersatu melawan musuh, maka mereka punya kekuatan. Tetapi sebaliknya ketika mereka menghadapi musuh lalu mereka tidak bersatu, maka mereka akan lemah, mereka akan mudah diserang oleh musuh mereka. Nah, Bapak Ibu atau ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya perceraian atau ketidakbersatuan memang adalah satu simbol kerapuhan di dalam satu kehidupan. Bayangkan kalau satu bangsa dijajah. Indonesia pernah punya pengalaman bagaimana menghadapi penjajahan. Bagaimana pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Dan ketika Indonesia tidak bersatu, maka dengan mudahnya penjajah menghancurkan Indonesia. Tetapi ketika Indonesia mengerahkan satu kekuatan, bersatu dari berbagai suku, dari berbagai daerah, dari berbagai bangsa yang ada, maka Indonesia punya kekuatan luar biasa. Oleh sebab itu, kenapa bisa adanya perceraian? Kenapa adanya orang bisa tidak bersatu? Banyak hal yang membuat orang tidak bisa bersatu satu dengan yang lain. Paling tidak adanya kepentingan diri yang kemudian tidak sama kepentingan dengan yang lain. Adanya kebutuhan yang berbeda, adanya motivasi yang berbeda, adanya pikiran atau visi, misi yang berbeda. Itu membuat tidak bersatu. Itu membuat persatuan agak sulit. Bukan hanya itu, ketidak bisa bersatu seringkali juga muncul oleh karena keangkuhan hidup, keegoisan, kesombongan, merasa diri lebih penting daripada yang lain, merasa diri lebih hebat daripada yang lain, sehingga ketika kesombongan itu muncul, keegoan muncul, keangkuhan hidup itu muncul, maka sulit untuk kemudian bersatu dengan yang lain. Oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, nasihat untuk bersatu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan pada siang hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang-orang ingin mendirikan Menara Babel pada waktu itu, mereka bersatu. Tetapi ketika kesatuan itu bukanlah kesatuan yang menyukakan hati Tuhan, kesatuan yang mencari kehormatan, kesatuan yang hanya mencari nama mereka, kesatuan yang hanya mencari popularitas mereka, maka Tuhan memporak-porandakan mereka. Tuhan mengacau balaukan manusia sehingga mereka terserak satu dengan yang lain. Bersatu memang penting sekali.
Salah satu pergumulan Tuhan Yesus ketika ia berdoa untuk para muridnya dan juga untuk orang percaya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Kita dapat membaca dalam konteks tersebut bagaimana Tuhan Yesus mendoakan para muridnya, mendoakan orang-orang percaya supaya mereka bersatu. Supaya mereka satu sebagai tubuh Kristus, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Oleh sebab itu bersatu menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi dalam konteks kita sebagai orang-orang percaya. Dan hari-hari ini ya, seruan untuk bersatu melawan virus corona seringkali dikumandangkan, seringkali dikampanyekan. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara pun pemimpin-pemimpin negara mengkampanyekan supaya masyarakatnya, supaya warganya bersatu melawan virus corona. Dengan demikian maka virus corona bisa diatasi, dan dengan demikian maka virus corona mata rantainya bisa diputuskan. Ketika masing-masing orang punya satu kesadaran mau bersatu, mau mendengarkan arahan, mau merendahkan diri untuk melawan virus corona. Nah, kembali kepada bacaan kita, apa yang sebetulnya Paulus ingin tegaskan di dalam bacaan kita pada siang hari ini. Maka jelas Paulus menggambarkan bagaimana kehidupan yang ada di dalam Kristus. Kehidupan yang ada dalam Kristus bukan kehidupan tanpa nasihat, bukan kehidupan tanpa penghiburan, bukan kehidupan hanya seorang diri, tetapi juga ada persekutuan, ada belas kasihan, ada kasih mesra. Oleh sebab itu Paulus meminta kepada jemaat yang ada di Filipi supaya apa? Supaya mereka menyempurnakan sukacitanya dengan cara bagaimana mereka hidup dalam kesatuan, hidup tidak dalam perpecahan, hidup tidak dalam pertikaian satu dengan yang lain. Paulus pernah menasehatkan kepada orang-orang yang ada di Korintus. Kalau kita membaca tulisan Paulus dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10, maka di situ Paulus berbicara kepada orang-orang Korintus. Ia menasihatkan seperti apa? Tetapi aku menasihatkan kamu, hai saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu, sehati dan sepikir. Itulah rindu Paulus bagi umat Tuhan yang pernah dia layani, termasuk juga bagi umat Tuhan yang ada di Filipi pada waktu itu. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka Paulus terus melanjutkan dengan tidak mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap diri lebih utama ya, daripada orang lain. Jadi jangan menganggap diri lebih utama daripada yang lain. Saya pikir bahwa kesatuan atau bersatu memang perlu kita renungkan, perlu kita miliki, apalagi dalam konteks hidup berkeluarga juga. Orang tua bersama anak, anak bersama dengan orang tua atau menantu bersama mertua. Bagaimana hidup bersatu? Bagaimana hidup dalam kesatuan yang utuh? Hidup dalam kesatuan yang baik, hidup dalam kesatuan yang benar. Oleh sebab itu, ketika kita bicara tentang persatuan atau bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Komitmen untuk bersatu di dalam kehidupan sebagai orang percaya akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan lancar apabila orang-orang percaya menaruh jiwa Kristus di dalam diri mereka. Adalah sesuatu yang sangat-sangat mungkin, yang sangat-sangat mungkin terjadi, persatuan itu, kesatuan itu, dan komitmen untuk bersatu apabila tiap-tiap komunitas orang-orang percaya menaruh jiwa Kristus di dalam jiwa mereka. Kalau orang di dalam satu persekutuan, ya, maka ketika mereka bisa bersatu, kesatuan itu akan terrealisasi
sesuatu yang sangat-sangat mungkin kalau masing-masing anggota persekutuan itu menaruh jiwa Kristus di dalam jiwa mereka. Tanpa jiwa Kristus dalam jiwa mereka, maka tidak akan mungkin ada kesatuan di sana. Secara khusus dalam konteks hidup kita sebagai orang percaya. Mungkin kita akan bertanya, kesatuan seperti apa? Atau jiwa Kristus yang bagaimanakah yang membawa kita untuk bisa hidup bersatu? Maka jiwa Kristus yang seperti apa yang harus hidup, yang harus kita taruh di dalam jiwa kita, sehingga komitmen untuk bersatu, komitmen untuk kesatuan betul-betul bisa terrealisasi. Di dalam bacaan kita, maka Paulus menyinggung beberapa hal. Pertama, bahwa bicara tentang jiwa Kristus yang harus ditaruh di dalam jiwa diri kita sehingga kita bisa bersatu dengan orang-orang percaya lainnya, dengan persekutuan atau dengan kumpulan kita sebagai ibu-ibu orang percaya. Pertama, bahwa di dalam ayat yang ke-6 kita memperhatikan jiwa Kristus yang perlu ditaruh kita di dalam jiwa kita adalah jiwa yang tidak berkeberatan untuk menyampingkan hak diri sendiri. Ini penting di dalam membangun kesatuan, di dalam berkomitmen untuk bersatu kita teguh. Yang pertama, bahwa jiwa yang tidak berkeberatan untuk mengesampingkan hak diri kita. Ketika kita melihat bahwa hak diri lebih utama daripada hak yang lain, begitu sulit untuk kita bersatu dengan yang lain. Tetapi ketika masing-masing orang punya hak dan mengklaim bahwa hak saya tidak bisa diganggu-gugat demi kepentingan hak orang lain, maka Paulus mengajarkan kepada orang-orang di Filipi, kalau komunitas orang-orang Filipi ini ingin bersatu, kalau komunitas orang-orang percaya di Filipi ini ingin tetap hidup dalam keharmonisan, dalam kesatuan sebagai umat Tuhan, sebagai tubuh Kristus, maka masing-masing, tiap-tiap orang betul-betul harus rela mengesampingkan haknya sendiri demi kepentingan orang lain, demi hak orang lain. Paulus bicara bagaimana keteladanan Kristus, bagaimana kehidupan Kristus yang setara dengan Allah, yang setara dengan Bapa, tapi tidak menganggap kesetaraannya sebagai sesuatu atau sebagai milik yang harus dipertahankan waktu dia mau datang ke dalam dunia, waktu dia diutus ke dalam dunia. Maka kesetaraan Kristus dengan Bapa, kesetaraan dia untuk tetap tinggal di surga tidak dia pertahankan, tetapi dia rela menanggalkan haknya sendiri, yang pada hakikatnya itu kepunyaan Kristus. Dan barangkali dia bisa mengklaim bahwa saya tidak mau diutus ke dalam dunia, utus saja, atau Bapa saja yang pergi. Kristus punya hak yang demikian tentunya. Dia setara, dia sama, dia sehakikat. Punya otoritas yang sama dengan Bapa, punya otoritas yang sama dengan Roh Kudus. Tetapi dia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia menanggalkan hak, mengesampingkan haknya demi rela diutus ke dalam dunia. Demi saudara dan saya, demi ibu-ibu dan saya, demi kita. Bayangkan kalau Kristus tidak rela menanggalkan kesetaraannya dengan Allah, lalu dia ingin tetap di surga, dia ingin tetap bersama dengan Bapa di surga dan tidak mau datang ke dalam dunia. Apa yang akan terjadi? Saudara dan saya barangkali tidak menikmati anugerah keselamatan. Karena hanya satu-satunya cara kita menikmati anugerah keselamatan ketika Kristus rela mengosongkan diri, rela menjadi manusia. Ia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan mati-matian. Di dalam kesatuan, di dalam hidup bersatu dengan yang lain. Itulah yang sebetulnya kunci yang pertama supaya kita hidup bisa bersatu dengan yang lain, bisa hidup dalam kesatuan, dalam satu komunitas, perkumpulan, dalam satu persekutuan orang-orang percaya. Maka ibu-ibu, saya percaya bahwa kalau kita tidak rela mengesampingkan hak pribadi kita, sulit kita untuk bersatu dengan yang lain. Dalam keluarga juga demikian, bukan? Kalau istri mengklaim terus, ini hak saya, kamu gak bisa berganggu gugat. Atau suami juga berkata demikian, ini hak saya. Anak juga berkata demikian, ini hak saya. Oleh sebab itu, di dalam hidup kesatuan, maka tiap-tiap orang perlu menaruh jiwa Kristus, jiwa yang rela mengesampingkan haknya demi orang lain. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan atau ibu-ibu yang terkasih, Antiochia Ladies Fellowship yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, perlulah dalam komunitas bagaimana kita melihat hak kita apa. Hak orang lain, hak bersama seperti apa. Kalau orang-orang dalam dunia kerja atau dalam dunia, ya, orang yang punya satu perusahaan, maka ada hak bersama tapi juga ada hak pribadi. Tetapi ketika hak pribadi lebih diutamakan dari hak yang bersama, maka susah untuk kemudian dia bertumbuh, berkembang dan bahkan bertahan dalam satu perusahaan yang ada. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dari bacaan kita, jikalau kita sebagai orang percaya ingin hidup bersatu, ingin mempertahankan komitmen bersatu bahwa kita teguh, maka tidak cukup hanya kemudian kita menaruh jiwa rela mengesampingkan hak diri demi hak orang lain. Hal yang kedua, jiwa Kristus seperti apakah yang perlu kita taruh di dalam hati kita sehingga kita bisa hidup bersatu, bersekutu, satu dengan yang lain. Paulus berbicara tentang bagaimana merendahkan diri. Sehingga orang-orang percaya, saya dan saudara, ibu-ibu kita perlu menaruh jiwa Kristus, yaitu jiwa yang kedua, jiwa yang rela merendahkan diri. Menaruh jiwa yang rela merendahkan diri. Di dalam ayat yang ketujuh, bagian yang pertama, ia mengosongkan diri atau melainkan telah mengosongkan dirinya. Kemudian dalam ayat yang ke-8 bagian B, dan ia telah merendahkan dirinya dan bahkan taat sampai mati. Kristus yang adalah Allah, setara dengan Bapa, kemudian waktu dia datang ke dalam dunia, diutus untuk menjadi manusia, dia datang dalam kerendahan hatinya. Dia merendahkan diri. Tidak dalam kesombongan, tidak dalam keangkuhan. Merendahkan diri. Bagaimana pola perendahan Kristus ini yang harusnya hidup dalam kehidupan kita, menjadi jiwa kita. Dia Allah datang ke dalam dunia, merendahkan diri, berdiam bersama dengan ciptaan, berdiam bersama dengan manusia, tinggal di dalam dunia. Ini suatu perendahan diri yang luar biasa. Dan bahkan bukan hanya merendahkan diri menjadi manusia, tapi ia merendahkan diri lebih daripada rendah daripada manusia lagi. Mengambil rupa seorang hamba. Dan bahkan lebih daripada hamba lagi, dia rela mati. Perendahan diri Kristus. Ibu-ibu Antiochia Ladies Fellowship yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita
harus memiliki jiwa yang mau merendahkan diri. Jikalau kita ingin hidup dalam satu kesatuan dengan orang lain. Kalau orang lain atau kalau kita menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang ingin maunya menang sendiri, maka betapa sulit untuk kita hidup dalam satu kesatuan. Tetapi Kristus mengajarkan kepada kita bagaimana dia menjadi manusia yang begitu merendahkan dirinya, memiliki hati yang sangat-sangat rendah di hadapan Bapa. Dia menaklukkan diri di hadapan Bapa, merendahkan diri, memiliki hati yang betul-betul mau merendahkan diri. Padahal kalau kita mau bicara tentang kesombongan, manusia tidak punya dasar untuk sombong. Satu-satunya yang punya dan layak untuk sombong adalah Kristus ketika dia datang ke dalam dunia. Dia pencipta, dia Allah, dia Tuhan yang menjadikan saya dan saudara-saudara. Dia Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia bisa berkata kepada manusia dan menunjukkan sikap kesombongannya, sikap arogansinya di hadapan saya dan saudara, di hadapan manusia pada waktu itu. Tetapi dia justru datang merendahkan diri. Dan bahkan kalau kita membaca kisah kelahirannya, bagaimana dia mengambil rupa yang sangat-sangat sederhana, merendahkan diri. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia permainan, sekelompok anak-anak ketika mereka bermain bersama-sama. Tapi ketika datang seorang anak yang datang dengan gaya yang sombong, gaya yang tinggi hati, dia memamerkan segala sesuatu yang dia pegang, yang dia miliki, yang dia punyai. Ya, maka anak-anak tertentu tentu menyukai, tetapi anak-anak yang lain ada yang merasa terganggu. Karena tidak semua anak yang bermain bersama dengan sang anak yang baru datang ini tadi bisa memiliki barang yang mewah, bisa memiliki fasilitas yang lengkap. Tetapi inilah gambaran kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kesombongan bukan membawa kesatuan. Kesombongan akan membawa perpecahan. Kesombongan akan membawa kehancuran. Kesombongan tinggi hati akan membawa pertikaian. Tetapi kerendahan hati membawa kesatuan. Kerendahan hati akan membawa keharmonisan. Di dalam peristiwa Tuhan memporak-porandakan manusia yang angkuh, yang sombong, yang membuat menara Babel. Maka ketika manusia menunjukkan kesombongannya, Tuhan datang. Tuhan turun. Dia tidak menyukai kesombongan yang dimiliki oleh manusia. Ibu-ibu Antiochia Ladies Fellowship yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga dengan bacaan kita tadi, betapa Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya supaya mereka memperhatikan kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan sendiri. Supaya mereka hidup bersama-sama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus. Dan supaya mereka betul-betul memiliki hati, memiliki jiwa seperti jiwa Kristus yang mau merendahkan diri. Kesatuan, komitmen untuk hidup bersatu dengan sesama sebagai anggota tubuh Kristus akan berjalan dengan baik bila kita memiliki jiwa Kristus, menaruh jiwa Kristus di dalam hati kita.
Jiwa Kristus yang seperti apa? Yang ketiga, yang harus kita miliki, yang harus kita taruh dalam jiwa kita, sehingga kita hidup bersatu dengan yang lain sebagai orang percaya. Maka Kristus memberikan keteladanan yang ketiga, yaitu menaruh jiwa yang bersedia melayani orang lain. Komitmen untuk bersatu dengan orang-orang lain dalam satu persekutuan akan tetap terjaga, akan tetap terpelihara, akan tetap berjalan dengan baik apabila saudara dan saya, apabila kita bersedia menaruh jiwa melayani orang lain. Jiwa yang bersedia melayani orang lain. Ingat bahwa kita, setiap orang percaya dipanggil untuk melayani. Dan waktu Tuhan memanggil orang percaya, dia juga memperlengkapi tiap-tiap orang percaya dengan berbagai karunia, dengan berbagai talenta, dengan berbagai kemampuan yang ada. Semuanya satu, supaya orang percaya bisa melayani Tuhan dan juga bisa melayani sesamanya. Hidup kita sebagai orang percaya, Paulus menggambarkan bagaimana kita hidup sebagai tubuh Kristus. Kalau orang hidup sebagai tubuh Kristus atau orang percaya disebut sebagai tubuh, saya dan ibu-ibu kita sebagai tubuh Kristus, maka tidak semua kita adalah kepala. Tidak semua kita adalah tangan. Tidak semua kita adalah kaki. Tidak semua kita adalah mata. Tidak semua kita adalah memerankan peran telinga. Tidak semua kita adalah memerankan peran sebagai mulut. Tuhan mendesain kita sedemikian rupa supaya kita sebagai tubuh Kristus bisa melayani, bisa saling melengkapi, bisa saling bertumbuh untuk tubuh Kristus yang menyukakan hati Tuhan. Apa yang Paulus katakan di dalam bacaan kita ketika orang percaya untuk mewujud nyatakan kesatuan, keharmonisan sebagai tubuh Kristus, maka mereka harus punya jiwa yang bersedia melayani orang lain. Yang namanya kita melayani, kita bersedia bagaimana kita mesti mau mendengar. Kita bersedia melayani orang lain, jiwa yang melayani berarti bukan jiwa sebagai seorang yang datang sebagai bos. Bukan. Karena itu waktu para muridnya memperebutkan siapa yang terbesar di dalam kerajaan yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan hadirkan. Sebelum Kristus mati, para murid telah mempertanyakan, siapa yang terbesar dalam kerajaan yang Tuhan, yang Kristus miliki. Mereka saling bertengkar, berebut satu dengan yang lain barangkali. Dan bahkan sampai-sampai Ibu Yohanes dan Ibu Yakobus datang menghadap Yesus. Tempatkan yang satu di sebelah kirimu dan tempatkan anakku yang satu di sebelah kananmu. Tapi Yesus mengajar mereka, barang siapa yang ingin menjadi yang terbesar, hendaklah dia menjadi yang terkecil. Hendaklah dia mau melayani. Melayani seringkali, barangkali dalam pikiran banyak orang identik dengan mendapatkan fasilitas yang mewah, mendapatkan kehormatan, mendapatkan pujian. Tapi ketika mendapatkan cacian, makian, hinaan, masih bersediakah kita melayani? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ibu-ibu di Antiochia Ladies Fellowship memiliki hati, jiwa yang rindu melayani satu dengan yang lain. Hal yang keempat, jiwa yang perlu dimiliki oleh setiap kita ketika kita mau menjaga komitmen kita untuk hidup bersatu, hidup dalam kesatuan yang utuh sebagai umat Tuhan, sebagai satu persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Maka jiwa Kristus yang harus kita tanam, yang harus kita taruh dalam hidup kita adalah jiwa yang bersedia berkorban
demi orang lain. Kita mesti menaruh jiwa Kristus yang rela berkorban itu di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Bagaimana pengorbanan Kristus ketika dia datang ke dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia mengorbankan dirinya. Dia bahkan rela mati di kayu salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pengorbanan Kristus yang luar biasa. Pengorbanan Kristus yang begitu agung. Dengan demikian, orang-orang percaya hidup dalam kesatuan dengan Dia. Kita hidup dalam persekutuan dan kesatuan dengan Kristus hanya karena oleh pengorbanan Kristus. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, kita mau hidup bersatu dalam satu komunitas yang menyukakan hati Tuhan, dalam satu kesatuan, maka bersedialah mengorbankan diri, mengedepankan kepentingan orang lain, mengesampingkan kepentingan diri, mengutamakan orang lain, dan membiarkan diri di belakang. Tidak mudah. Sebagai tubuh Kristus, maka itu harus kita miliki tentunya. Sebagai orang-orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dan juga di dalam keluarga, kita mesti punya kerelaan, punya jiwa yang bersedia mengorbankan diri demi orang lain. Di dalam, kalau ibu-ibu sering membaca atau sering menonton tentang kisah atau film perang, pasti mungkin oma, opung pernah mendengar cerita juga tentang bagaimana kisah perang. Maka orang yang berperang ketika mereka satu tim, mereka rela mengorbankan diri demi sesamanya. Mereka yang mencintai, yang mengasihi tim, yang mau menjaga kesulitan, menjaga kesatuan timnya, mereka saling melindungi, saling mengasihi, saling memperhatikan, dan bahkan rela mengorbankan diri demi orang lain. Untuk bersatu, itulah yang harus kita miliki. Sehingga kita bisa menunjukkan bagaimana kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Tujuan dari kesatuan tidak lain. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kenapa Kristus begitu mendoakan para murid, mendoakan orang-orang percaya supaya mereka hidup dalam kesatuan, supaya mereka menjadi satu. Tujuannya sangat-sangat jelas, itu bukan tentang diri kita, bukan supaya kita mendapatkan kehormatan, bukan supaya kita mendapatkan posisi lebih daripada yang lain. Tetapi tujuan dari persekutuan, persatuan sebagai umat Tuhan, sebagai ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, maka jelas apa yang Paulus katakan. Kenapa Kristus mau merendahkan diri? Kenapa Kristus mau berkorban? Kenapa Kristus mau mengesampingkan haknya? Kenapa Kristus mau melayani? Supaya dalam namanya bertekuk lutut segala yang di langit, yang ada di atas bumi, dan yang di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Pada akhirnya, mengapa kita perlu bersatu supaya kita teguh dalam Kristus, dalam iman, dalam pengharapan kita? Supaya nama Tuhan ditinggikan. Supaya nama Allah dimuliakan. Bukan supaya kita memiliki nama yang hebat. Bukan supaya kita memiliki nama yang agung dalam dunia. Bukan supaya kita memiliki nama yang terkenal. Bukan. Tapi supaya nama Kristus dimuliakan. Supaya nama Allah dimuliakan. Kebenaran diberitakan. Injil dikabarkan. Dan orang melihat betapa hidup sebagai umat-umat Tuhan,
hidup dalam kesatuan, hidup dalam keharmonisan. Dengan demikian, maka ketika kita hidup dalam kesatuan, kita sedang memuliakan Tuhan di sana. Sebaliknya, ketika kita saling bermusuhan satu dengan yang lain, apa yang akan terjadi? Apa yang akan dialami? Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus? Barangkali mereka akan mencela, mereka akan mencaci, mereka akan menertawakan. Hidup sebagai umat Tuhan kok bertengkar, bertikai, dan bahkan berpisah satu dengan yang lain. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena itu, marilah kita saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi, saling berbagi, saling memperhatikan, sebagai wujud nyata bahwa kita hidup dalam kesatuan iman kepada Kristus. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami datang, kami mengucap syukur kepadamu pada kesempatan siang hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Bagaimana kami hidup bersatu sebagai umat Tuhan, sebagai komunitas Kristen, komunitas orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus, supaya melalui kami nama Tuhan dipermuliakan, supaya melalui kami nama Tuhan ditinggikan. Tolonglah kami Tuhan, kalau selama ini kami tidak hidup dalam kesatuan satu dengan yang lain. Kalau selama ini barangkali kami menaruh hati yang iri, yang benci, sehingga mengakibatkan kami tidak mengalami hidup bersatu, harmonis dengan yang lain. Tuhan menolong kami. Kami berdoa untuk Antiochia Ladies Fellowship, untuk ibu-ibu semua dimanapun berada. Tuhan menolong, memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab, dalam kesehatan. Dan kami terus menyerahkan ke tangan Tuhan untuk setiap pekerjaan, untuk setiap pendidikan anak-anak, pendidikan cucu-cucu. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terlebih saat ini bangsa dan negara kami, pemerintahan yang ada, dan seluruh aparat keamanan, Polri, TNI, para dokter, para perawat, dan seluruh pegawai rumah sakit, seluruh relawan, dan seluruh orang-orang yang membagi kasih mereka kepada sesama mereka dalam menolong mereka yang lemah. Oleh karena virus corona ini, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan pakai kami semua seturut dengan belas kasihan Tuhan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.